Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi sama kami dari SMA Muhammadiyah 1 Temanggung di acara podcast info sekolah SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Waka Kurikulum. Kita biasa memanggil beliau dengan sebutan Miss Vira. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bidik misi yang ada di sekolah kita SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Baik, Miss Vira, langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke. Kita mau tahu nih, sebenarnya apa sih itu bidik misi di sekolah kita ini? Oke. Baik, untuk program bidik misi adalah program beasiswa bagi seluruh siswa yang mereka itu lebih di bidang akademik, tetapi mereka kurang mampu di bidang ekonomi. Sehingga SMA Muhammadiyah itu mengeluarkan program bidik misi di setiap event PPDB. Dan SMA Muhammadiyah sudah 3 tahun ini ada program bidik misi. Dan besok di PPDB tahun pelajaran 2021-2022 kami masih membuka program bidik misi dan kami membuka kuota 25 siswa, begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Miss Vira, kira-kira kuota yang disediakan oleh sekolah untuk siswa yang akan mendaftar bidik misi itu ada berapa? Dan juga untuk persyaratan yang diperlukan para siswa untuk mendaftarkan bidik misi di sekolah kita ini apa saja? Oke, baik. Tadi saya sudah mengucapkan bahwasanya kuota kita di program bidik misi itu adalah 25 siswa. Jadi kalau tadi saya bilang total keseluruhan dari siswa bidik misi baik angkatan pertama sampai dengan angkatan ketiga, total keseluruhan kami sebetulnya ada 75. Akan tetapi di angkatan ketiga itu kami agak mengalami kendala sehingga ada satu siswa yang terpaksa harus mengundurkan diri dikarenakan suatu hal. Jadi kami total keseluruhan berarti 74, begitu. Sedangkan untuk persyaratan bagi seluruh siswa kelas 9 yang mau bergabung di program beasiswa bidik misi, itu yang pertama nanti mengirimkan fotokopi rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau yang semester 6 nanti bisa menyusul karena belum diproses. Rata-rata rapot harus minimal nilainya 80. Kemudian tentu saja persyaratan administrasi seperti fotokopi KK, kemudian akta kelahiran. Juga tambahannya apabila siswa yang bersangkutan mempunyai kartu KIP, mereka juga wajib melampirkan. Juga fotokopi rekening PAM, juga rekening listrik. Tetapi apabila yang bersangkutan masih menggunakan seperti belum menggunakan PAM tapi menggunakan sumur dan lain sebagainya, tidak wajib untuk mencantumkan. Juga kami sudah mengirimkan brosur dan pemberitahuan di seluruh SMP, baik itu SMP swasta ataupun negeri di Kabupaten Temanggung, sehingga informasi insya Allah bisa diterima di sekolah masing-masing. Apabila nanti masih membutuhkan informasi secara langsung, kami juga menyediakan kontak person secara langsung sehingga pihak sekolah bisa menghubungi kami sebagai panitia di beasiswa bidik misi, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Miss Vira. Oke. Nah, untuk anak-anak yang mendapatkan bidik misi ini ketika dia bersekolah di sekolah kita, maka fasilitas apa saja yang akan dia dapatkan dari sekolah kita ini? Oke, baik. Untuk anak-anak biasanya ketika mendaftar itu kan kuotanya hanya 25, tapi yang mendaftarkan banyak itu, Mbak. Jadi kami melakukan tahapan seleksi. Apabila anak-anak lolos dari seleksi, baik itu seleksi administrasi juga seleksi melalui tes, anak-anak akan kami umumkan melalui sekolah yang bersangkutan, kemudian kami mengeluarkan SK. Nah, dari SK tersebut, fasilitas yang anak-anak bidik misi dapatkan di sini tentunya bebas biaya administrasi sekolah selama mereka belajar di sini, tentunya 3 tahun. Akan tetapi nanti anak-anak harus selalu mempertahankan
mempertahankan prestasi akademik mereka dari nilai raport selalu kita pantau. Kemudian anak-anak juga harus aktif, baik itu kegiatan di sekolah kita seperti mengikuti kegiatan IPM, Rohis, dan lain sebagainya. Juga di samping itu anak-anak juga mendapatkan biaya gratis dari seragam. Untuk pengambilan seragam khusus anak-anak bidik misi itu juga dibebaskan. Begitu. Jadi bebas biaya administrasi sekolah selama 3 tahun, juga mereka mendapatkan gratis untuk seragam sekolah mereka. Begitu. Selain itu, anak-anak yang berada di program beasiswa bidik misi nanti setelah selesai belajar dari SMA Muhammadiyah, mereka akan disalurkan ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun swasta melalui jalur undangan bidik misi. Jadi tidak hanya terputus sampai dengan SMA Muhammadiyah saja, kami semua juga mengarahkan untuk bisa masuk ke jalur beasiswa di perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Begitu. Wow, ternyata banyak banget ya Miss fasilitas yang bakalan kita dapetin kalau Betul kita sekali. mendapatkan beasiswa bidik misi ini. Iya, betul sekali. Selain mendapatkan gratis biaya pendidikan selama 3 tahun, kita juga mendapatkan gratis biaya seragam ketika PPDB nanti. Atau beasiswa bidik misi ini juga diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki prestasi non-akademik seperti di bidang keagamaan, olahraga, dan yang lain sebagainya, Miss Fira. Oke, baik. Kalau program beasiswa selain di bidik misi, itu ada yang namanya program beasiswa non-akademik. Satu, yaitu program beasiswa prestasi di bidang olahraga. Kemudian 2, itu di bidang keagamaan. Yang ketiga, itu siswa tidak mampu. Kami sudah memberikan informasi melalui brosur di sini. Yang pertama tadi program bidik misi, kemudian yang kedua di sini program bidik misi yang non akademik. Kalau di bidang olahraga itu seperti juara nasional itu bebas biaya administrasi selama 1 tahun. Kemudian kalau juara provinsi bebas 1 tahun SPP dan biaya seragam 100%, jadi free seragamnya di situ. Kemudian juara karisidenan itu bebas 6 bulan SPP dan biaya seragam 50%. Jadi seragam hanya bayar separuh. Kemudian yang keempat, juara kabupaten bebas 3 bulan SPP. Sedangkan untuk bidang keagamaan, beasiswa di bidang keagamaan itu kalau hafal 2 sampai dengan 10 juz Al-Quran itu dibebaskan 1 tahun SPP. Kemudian yang kedua, hafal 11 sampai 20 juz Al-Quran dibebaskan 2 tahun SPP. Kemudian untuk yang ketiga, hafal 21 sampai dengan 30 juz Al-Quran bebas selama 3 tahun SPP. Sedangkan untuk beasiswa siswa tidak mampu itu nanti akan kita survei dulu. Ketika persyaratan sudah memenuhi, kemudian kita survei di lokasi dulu, kita baru bisa menentukan besaran untuk diberikannya siswa tidak mampu tersebut berapa, begitu. Pertanyaan terakhir Miss Fira dari kami. Oke. Nah, untuk harapan Miss Fira bagi anak-anak yang mendapatkan bidik misi ini apa? Baik, harapan kami, saya sebagai wakil dari seluruh tim dari keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, tentunya sebagai pendidik yang sudah mengarahkan, membimbing, membina anak dan mencetak kader-kader yang berakhlak mulia. Tentunya harapan kami agar supaya tidak hanya siswa-siswa bidik misi saja, tapi keseluruhan siswa dari SMA Muhammadiyah 1 Temanggung menjadi generasi penerus bangsa yang satu itu sukses, kemudian yang kedua generasi bangsa yang sukses yang tak lepas dari selalu mempunyai karakter dan berakhlakul karimah. Kemudian yang ketiga yaitu peduli lingkungan, yaitu selain menjadi kader-kader baik itu di kemuhammadiyahan atau yang lain, siswa juga bisa peduli lingkungan sesuai dengan visi misi dari sekolah kita. Itu harapannya kami. Baik, terima kasih Miss Fira. Semua pertanyaan telah terjawab. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman kita yang akan mendaftar sekolah, namun mungkin kekurangan biaya atau kurang mampu, jadi mungkin bisa kita salurkan ke sekolah kita melalui jalur bidik misi ini. Iya, kita tunggu gabungnya siswa kelas 9 ya Mbak di sini ya. Siap. Nah, terakhir sebelum kita tutup acara podcast ini,
kita teriakan dulu Miss Fira slogan dari sekolah kita yang sesuai dengan visi misi. Semangat ya kita ya. Oke, semangat. Oke. Hitung dulu ya Miss Fira. Oke, biar kompak. Baik. 1, 2, 3. SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, unggul, berprestasi, berakhlak mulia, peduli lingkungan. Yes. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini bersama saya Maratus dan Miss Fira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa SMA Muhi TV. Bertemu lagi dengan saya Meratus di podcast sekolah kita SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari bidik misi di sekolah kita, yaitu dari angkatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan melakukan testimoni dari teman-teman kita dari anak-anak bidik misi di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Kali ini saya sudah bersama dengan teman-teman kita, ada Mbak Fida, ada Mbak Wida, dan juga ada Mas Fatur. Oke teman-teman, aku mau tanya nih sama kalian. Aku tuh pengen tahu banget, kalian tuh sebagai siswa bidik misi di SMA ini, fasilitas apa aja yang kalian dapetin dari sekolah selama kalian sekolah di sini? Itu apa aja? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kita. Jadi, fasilitas yang kita dapatkan sebagai anak bidik misi selama sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini, yang pertama, kita dibebaskan biaya administrasi selama 3 tahun penuh, termasuk biaya seragam, SPP, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga diberi pengarahan dan bimbingan untuk menuju ke perguruan tinggi, agar kita bisa mendapatkan perguruan tinggi yang kita inginkan dengan jalur bidik misi juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak Wida ya. Selama jadi siswa bidik misi di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, tuntutan apa sih atau apa sih yang harus Mbak Wida lakukan biar beasiswa kalian tuh tetap ada sampai kalian tuh lulus dari sekolah kita ini? Kita sebagai anak bidik misi di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini dituntut agar bisa meningkatkan dan mempertahankan nilai akademik kita supaya kita bisa masuk ke 5 besar di peringkat kelas. Kita di sini juga dituntut agar bisa aktif dalam kegiatan organisasi di sekolah. Selain kita harus aktif dalam organisasi, kita juga dituntut agar bisa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti sepak bola, calung, basket, voli, dan lain-lain. Nah, ke pertanyaan terakhir nih buat Mas Fatur. Mas Fatur, tadi kan Mbak Wida kan udah bilang tuh selama jadi kita jadi anak bidik misi itu kita dituntut buat bisa aktif di kegiatan sekolah. Nah, kalau buat Mas Fatur sendiri, kegiatan apa sih yang Mas Fatur ikutin di sekolah kita ini selama Mas Fatur jadi siswa bidik misi? Kalau dari saya aktif di dalam organisasi di IPM dan di Ekskul Waton. Untuk ekskulnya sendiri saya aktif di DAI, Tafid, Tapak Suci, dan Tonti. Itu kurang lebih kegiatan saya selama menjadi siswa bidik misi SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Keren banget ya teman-teman kita ini. Nah, buat teman-teman adik-adik kelas 9 yang pengen daftar ke SMA Muhammadiyah 1 Temanggung lewat jalur bidik misi, silakan kalian klik link di bawah ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan kontak person. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast kami. Bertemu lagi dengan saya di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.